Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel bersama saya Bob Merdeka di segmen BOB yang berani open bisnis. Kali ini bersama Tefania. Halo. Nah, Tefania ini pengusaha muda ya, berarti sama saya beda berapa tahun ya? Lumayan ya, pokoknya orang kolot ya pokoknya. Enggak, masih muda. Wah, masih muda. Ya, sengaja saya pengen tampilin Tefania karena memang bentar lagi bakal open ya. Iya. Si tempatnya ini. Tempatnya ini apa namanya Teh? Yume Coffee Yume. di Jalan Surya Kencana nomor 31 Kota Sukabumi. Sukabumi. Nah, oke, kita bahas dulu deh. Yume Coffee, kenapa namanya Yume Coffee? Jadi kenapa namanya Yume deh ya? Kan kalau kopi itu standar ya. Menunjukkan bahwa kita itu menjual kopi juga. Kalau Yume itu sendiri diambil dari bahasa Jepang, artinya itu dreams atau mimpi. Oke. Jadi ya ini tuh mewakilkan, namanya tuh mewakilkan artinya lah. Oke. Gitu. Jadi kalau kenapa mimpi sih, kan mimpi itu sebenarnya gak ada batas ya. Betul. Kita bisa berimajinasi apapun dalam mimpi, kita bisa memimpikan apapun, kita bisa menjadi yang kita mau di mimpi. Gitu sih sebenarnya, lumayan dalam ya. Dalam aja. Berarti tah gitu baru dap ya, Yume teh adalah bahasa Jepang, mata didinya nya. Bahasa Jepang lah. Oke, berarti dreams ya, impian, cita-cita, dan tadi juga banyak hal yang bisa kita raih dengan kita memulai dari impian, betul ya? Yes. Terus kenapa bisnisnya kopi? Kenapa nggak ranginang gitu? Karena apa ya, yang paling cocok sama kafe itu biasanya ya kopi gitu. Oke. Terus kenapa kopi? Karena kopi itu banyak banget yang bisa dieksplor kalau kata saya ya. Terus biji kopi sendiri kan dia punya karakteristik dari Arabica, Robusta, terus dari gunungnya sendiri itu di mana, itu rasanya beda-beda, dan kita mau ngopi di satu tempat dan tempat lain tuh itu beda lah gitu. Ya jadi sangat nggak terbatas gitu ininya, apa namanya? Eksplorasinya. Iya, eksplorasinya gitu. Terus dan karena emang kopi juga kayaknya lagi naik banget ya sekarang ya di Indonesia terutama gitu, di kota-kota besarnya kopi lagi naik. Terus ya saya pengen nyobain lah, belajar gitu. Oke, buka tanggal 15 Oktober 2021. Berarti pas udah diupload mah udah buka ada ini mah. Ini kita shootnya sebelum 15 Oktober. Jadi teman-teman yang ke Sukabumi di Jalan Surya Kencana nomor 31 tadi. Yes. Nomor 31. Surya Kencana nomor 31. Itu di atasnya Rinimart, lantai 2-nya Rinimart. Oke. Rinimart adalah usaha Ibu saya. Si Ibu Rini ya. Iya, punya Ibu Rini. Rini. Lantai atasnya. Jadi kalau teman-teman ke sini di bawahnya Rinimart, lantai pertamanya, lantai keduanya Yume Coffee ya. Yes. Oke. Terus setahu saya Tefania ini kan maksudnya orang Bandung, maksudnya besar di Bandung, kuliah di Bandung. Pasti teman-teman juga pergaulan di Bandung. Kenapa kok milihnya Sukabumi gitu? Itu yang rada buat saya bertanya-tanya sih. Kenapa gitu? Gitu ya. Kenapa ya? Sok nggak tahu kenapa, coba dijelasin. Apakah karena misalkan menghitung peluang, maksudnya di Sukabumi ini lagi growing, maksudnya si kotanya lagi growing, atau memang ada alasan emosional, ada alasan lain? Saya pengen tahu gitu, supaya teman-teman juga tahu kenapa kok milihnya di sini gitu. Kalau sebenarnya ada banyak sih ya, bercampur. Kalau misalkan dibilang alasannya cuma satu, enggak juga sih sebenarnya. Karena memang kan ibu saya, Ibu Rini, bikin bisnis Rinimart di sini. Terus yang lantai 2-nya itu available lah, mau dijadiin apa gitu. Ya yang pertama karena itu. Terus yang kedua, kenapa ngelihat di Sukabumi kayaknya kafe oke nih gitu ya, kenapa nggak di Bandung gitu? Karena kalau di Bandung, kalau menurut saya udah susah banget persaingannya, tapi kalau di Sukabumi peluangnya masih besar. Dan untuk lifestyle-nya tuh istilahnya lagi emerging lah, emerging untuk berkiblat ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Jadi di sini kita mau bawa kualitasnya itu kualitas Bandung, di Sukabumi kita mau mengenalkan gitu. Oke, berarti gitu juga supaya jadi teman-teman di Sukabumi punya tempat ngopi yang enak seperti teman-teman kita di Bandung gitu ya, di Jakarta. Oke, mulia juga nih ya. Tujuan selain tadi karena memang sudah ada usaha ibu atau usaha keluarga di sini ya. Terus saya juga nih di sebelah situ, di depan kita nih, depan si kamera ini ada kebun Rini. Nah, itu kenapa tuh? Si ibu memang pengen nitip tanaman atau memang supaya ambience-nya di sini lebih oke? Karena emang
Hobi sih kayaknya. Oh, hobi. Yang pertama hobi ya kan. Mungkin pada tahu dari Instagramnya ada yang tahu Kebun Rini itu jual beli juga di situ. Selain betul. emang mencacah tanaman dan bercocok tanamnya, tapi jualan juga kan. Nah di sini pengen menggait komunitas tanaman di Sukabumi karena saya lihat belum ada wadah untuk komunitas tanaman ya di Sukabumi gitu. Jadi biar pada ayo ngumpul di sini. Nanti kita juga di sini mau bikin event, mungkin bisa live sale, bisa nitip-nitip jualan tanaman kayak gitu sih. Oke, si plant lover dan komunitas plants bisa di sini ya, bisa berkumpul di sini. Betul. Berarti Bogor, Cianjur, Cipanas, ya Bandung dan sebagainya bisa di sini juga sebagai sebuah sentral. Oke. Sambil nongkrong dan pastinya sambil ngopi dan makan. Asik, pintar banget berarti. Cocok ya, berarti sembari ngebon istilahnya, sembari ada apa yang suka tanaman bisa sambil ngopi ya. Iya. Ya, termasuk saya sih kalau ngebon mah ngopi pasti ya. Pasti dong, Cikopi. Cikopi, nah kan terbaik dan udut ya. Gue boleh merokok nggak di sini? Oh boleh. Ada space-nya ya? Ada. Ini sebenarnya open space ya sebenarnya apa ya namanya semi open lah. Semi open. Dibilangnya semi open, cuman kita lebih banyak area smoking. Oke. Cuman di sini biasanya kita fokusin yang area yang lagi kita duduk ini untuk ke yang lebih non smoking. Oh, non karena smoking dia di ini. tengah-tengah. Oke. Jadi untuk di luar di Kebun Rini dan di yang area lebih depan itu yang smokingnya. Oke. Nanti ada apa namanya footage-nya. Tadi saya sudah shoot juga ya. Nanti pokoknya lihatlah, pokoknya mah bagus ya. Oke. Terus yang bikin penasaran kan Stefania berarti dia masih muda lah ya, masih muda. Terus langsung terjun ke dunia usaha itu. Apakah karena basicnya memang keluarga banyak yang maksudnya dari ibu, dari ayah itu memang pengusaha atau memang kuliah juga di bisnis atau gimana gitu? Memang terjun ke dunia usaha tuh apa dasarnya gitu? Kan di usia Stefania gitu ya. Jangan kan di usia Stefania lah, di usia saya aja banyak banget yang takut untuk menjadi pengusaha. Ya cari yang aman gitu, gawe, bekerja, terus pasti gajinya bulan depan dan seterusnya. Tapi ini udah lulus langsung berbisnis kan, wow gitu. Jadi biar jadi inspirasi juga buat teman-teman viewers Bob Merdeka. Boleh. Gimana tuh? Jadi, kenapa gitu? Kalau cerita gini dulu deh ya. Jadi saya kan baru lulus dari MBA ITB S2. Itu mengambil business management. Jadi kenapa saya ngambil ke kuliah itu sebenarnya karena orang tua kan emang basicnya bisnis ya. Jadi untuk berjaga-jaga kalau misalkan saya nanti akan meneruskan bisnisnya, saya akan belajar secara lebih teoritisnya kayak gitu sih. Sebenarnya itu awalan masuk kenapa ke ITB. Mengambil jurusan bisnis. Tapi kenapa untuk setelah lulus itu langsung ke bisnis itu kayaknya karena destiny aja deh. Kayaknya memang peluangnya pas, timing gitu ya. Terus kayaknya kalau nggak dicoba mau kapan lagi sih? Tapi by design, maksudnya pas pandemi sudah merencanakan, gue mau bikin deh kayaknya coffee shop dan plants community di Sukabumi, atau memang yang ngalir aja gitu, atau memang sudah by design pas lagi pandemi lagi kuliah lagi nggak ngulang aku bikin lah gitu? Enggak sih, enggak by design jujur. Accidentally ya? Iya. Karena emang kalau dilihat ini kan Trinimart ini lokasinya strategis banget ya di tengah pusat kota di Sukabumi ya. Terus sekitaran juga tempat-tempat nongkrong. Jadi ini tuh udah menjadi destinasi orang-orang Sukabumi untuk nongkrong gitu. Kayaknya kalau kita buka di sini kalau nggak bikin kafe kayaknya sayang banget deh gitu. Opportunity-nya bagus kayak gitu. Tadinya malah for your information aja tadinya ini tuh mau jadi food court tadinya. Oh, mau jadi food court? Iya, terus nyambung dengan si Rinimart ya di bawah. Iya, betul, tapi agak sayang ya agak sayang food court dengan lokasi sebagus ini gitu. Jadi kita cobain deh kafe gitu. Siap. Nah, itu teman-teman berarti ya cuan is the best lah pokoknya, Mbak. Cuan is the best. Tapi mau kerja mau bisnis sama-sama aja, benar, sama-sama capek ya. Sama-sama aja, tapi kalau misalkan punya niat, punya passion seperti Stefania melihat peluang, ini salah satu contoh buat teman-teman yang di generasinya Stefania itu bisa mulai bisnis ya. Mungkin terakhir Stefania, ini kan baru mulai, pasti doanya juga pasti pengen yang terbaik ya. Tapi maksudnya pasti. Nah, mungkin ada message juga buat teman-teman kan kalau Stefania mah sudah membuktikan sudah berani buka bisnis ya, sudah berani open bisnis. Nah, sesuai segmen ABOB, berani open bisnis. Nah, buat teman-teman gimana nih yang belum berani open bisnis, ada message nggak apapun dari Stefania untuk mereka
yang punya ide bisnis atau ini bisnis pertama ya, benar? Iya. Tuh kan bisnis pertama, berarti dahsyat banget mau. Bisnis pertama yang besar sih sebenarnya, kalau yang kecil-kecilan adalah cuman Oke, yang terkonsep dan ya, yang terkonsep benar-benar big full project lah ya iya, buat big Tevania. project, Oke. ya. Nah, kira-kira apa message buat teman-teman yang di usia Tevania atau mungkin yang lebih senior juga yang udah melangkah apa nih? Kalau untuk yang takut mencoba, namanya juga usaha. Oke. Usaha itu nggak dijalanin aja. Kalau orang itu nggak usaha aja, gimana ya maksudnya? Ulangin. Sab gimana? yang kalau takut gimana? Nggak gini. Usaha aja bisa gagal. Usaha aja bisa gagal. Apalagi yang tidak mencoba. Yang tidak mencoba, yang tidak berusaha, gitu sih. Oke. Message-nya itulah. Jadi kayak kalau misalkan takut, kalau nggak nyoba, kita nggak akan tahu gitu. Oke. Gitu. Kalau dibilang takut mah semua juga takut ya. Pasti ada takut gagal. Justru itu yang namanya bikin kita normal. Manusia itu wajar takut gitu. Cuman kalau nggak dicoba, kapan taunya? Gitu. Oke, luar biasa. Jadi dengan mencoba kita tahu apa yang salah, apa yang kurang, tinggal dibenahi, tinggal evaluasi. Daripada kita nggak mencoba, kita nggak tahu. Tapi dengan perhitungan ya. Oke. Kayak apa-apa harus diperhitungkan. Maksudnya dengan sesuai kemampuan kita. Kalau kita mau on debt misalnya untuk modal, kita juga harus menghitung lah kita kemampuan berbayarnya gimana, ngebayar itu. Oke. Wah, luar biasa. Saya di zaman seusia Tevania saya tidak menghitung, makanya loba gagal. Makanya kita bikin channel ini supaya teman-teman bisa belajar dari semua yang saya tampilkan, termasuk dari Tevania. Oke, Tevania, saya doain ya, teman-teman juga doain supaya sukses, dan juga yang mampir ke Sukabumi langsung ke Yome Cafe di Jalan Surya Kencana nomor 31. Oke? Ya, siap. Sampai ketemu lagi di Sukabumi main-main ya. Oke, dadah. see you.